Sekarang saya tanya kalau begitu, siapa manusia yang paling banyak dosanya di muka bumi? Kok Bapak tanya begitu? Ya saya nggak tahu lah. Ya Yesus pula. Halo, selamat malam. Ya, itu yang ngomong siapa Pak? Satu-satunya keselamatan. Oh, saya yang ngomong barusan. Oh, Anda. Kalau saya boleh tanya, di neraka ada orang Kristen nggak Pak? Nggak ada. Di mana buktinya kok nggak ada? Mana ayatnya? Namanya orang Kristen, berarti orang yang sudah percaya Yesus. Beda orang Kristen sama orang yang beragama Kristen. Oh, kalau beragama Kristen kenapa? Ada nggak orang beragama Kristen masuk ke neraka? Nah, pengertiannya lain. Agama di KTP Menurut kan, Bapak tapi ada nggak? Menurut Bapak, menurut kamu? kalau orang Kristen tidak ada di neraka karena esensi Kristen adalah pengikut Kristus. Kalau orang beragama Kristen, Artinya, ya namanya agama, mungkin dia nggak hidup dalam Yesus. Karena Kristen sendiri sebenarnya bukan agama. oh jadi bukan agama ya? Ya, agama dalam legalitas, tapi asal usulnya itu sebenarnya bukan agama. Agama itu kan mekanisme manusia untuk membuat sebuah kepercayaan. Iya. Itu iman tadi. Tanda orang bisa disebut Kristen kan tandanya kan dia dibaptis, betul ya Pak ya? Bukan dibaptis saja, tapi percaya Yesus, terima Yesus, lahir baru, lalu kan ditandai dengan dibaptis kan? Di mana Pak ayatnya orang dibaptis pasti masuk surga? Coba Bapak tunjukkan. Loh, emang siapa yang bilang ada ayat dibaptis masuk surga? Loh, justru saya tanya, karena Anda mengatakan satu-satunya jalan keselamatan. Nah, karena tidak ada saya mengatakan dibaptis masuk surga, jadi Bapak tidak perlu meminta bukti itu. Loh, kan tanda orang percaya kan dibaptis, kan barusan ngomong Anda. Itu tanda pertobatan. Oke, orang bertobat kan baik toh Pak. Artinya kan dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, betul? Ya. Ya, terus mana ayatnya orang dibaptis pasti masuk surga? Kan otomatis kan menerima Yesus toh, seperti omonganmu. Yang orang masuk surga bukan karena dibaptis, tapi baptisan tanda pertobatan. Nah ya tandanya kan dia dibaptis Pak. Ya. Kalau orang dibaptis kan artinya dia berdosa kan Pak, betul ya? Sebelumnya kan dia orang berdosa, kemudian kan lahir baru, betul ya? Betul. Oke, kenapa Tuhan Anda dibaptis? Oh, itu kan sebagai teladan. Teladan apa? Di mana ayatnya baptisnya Yesus itu teladan? Pertanyaan Bapak tidak relevan. Jadi apa yang Bapak inginkan, ingin kami jawab itu nggak bisa. Jadi kan memang Tuhan Anda dibaptis toh Pak di Sungai Yordan, betul nggak? iya. Artinya apa itu? Jadi kan begini. Baptisan itu adalah hukum Allah, sakramen yang harus dipenuhi sebagai tanda pertobatan. Jadi Yesus dibaptis untuk memenuhi hukum itu. Nah ya dia bertobat dari apa kok harus dibaptis? Loh, sebagai teladan kan saya bilang, sebagai teladan untuk hukum itu digenapi. Ya kan arti dibaptis kan seperti yang Anda ngomong, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kemudian lahir baru, betul kan? Iya. Terus kenapa Tuhan Anda menerima siapa dia ketika dibaptis? Bapak jangan sejajarkan Tuhan Yesus dengan kami orang percaya. Beda menjadi teladan, beda menerapkan firman. Mana Anda tanya di Alkitab, baptisnya Yesus itu teladan? Coba Bapak tunjukkan. Loh itu di Alkitab itu dia dibaptis. Ya di mana? Ditulis di situ ada kata teladan kalau dia dibaptis. Loh, Anda ngarang sendiri nih. kenapa tidak jadi teladan loh? Itu kan hukum yang harus dilakukan, makanya dia jadi teladan. Kan Anda tadi ngomong barusan, arti dibaptis kan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Salah, mana saya ngomong gitu, baptisan tanda pertobatan. Apa menurut kamu? Sudah, saya diem, saya jelaskan.
Makanya dengar Pak, baptisan itu tanda pertobatan. Kalau orang sudah terima Yesus lahir baru, ada Roh Kudus, maka diberilah dirimu dibaptis sebagai tanda pertobatan. Oke, berarti kan Yesus Anda dibaptis, bertobat dari apa? Loh, kok lu Yesus lagi? sama kami orang percaya tidak sejajar. Karena Yesus adalah Allah dan sekaligus juru selamat memberi Iya, teladan. ditulis di mana di dalam bukumu? Jadi Kalau Yesus baptisnya dibaptis itu bukan teladan. sebagai tanda pertobatan, tetapi Tanda memberi apa? teladan untuk memenuhi hukum Taurat. Untuk memenuhi hukum. Kamu hukum apa? Ya hukum Tuhan. Oke, sekarang saya tanya tentang keselamatan ya. Boleh nggak? Silakan. Allah itu maha tahu bukan? Maha tahu. Dia tahu nggak kalau iblis bakalan jatuh ke dalam dosa? Tahu. Kenapa nggak dicegah? Lah suka-suka dia lah. Lu katanya Tuhanmu baik. Loh, baik bukan berarti melanggar hak Melanggar bebas apa? sebuah makhluk. Oke, pertanyaan saya gini. Maunya Tuhan kamu di sini apa? Semua selamat. Ya atau tidak? Semua selamat. Ya. Saya tidak bilang begitu karena Ya, yang benar gimana? Tuhan tidak Maunya bilang apa sekarang begitu. Tuhan kamu? Saya tanya kamu, Anda jawab. Tuhan saya maunya menyelamatkan manusia. Oke, semuanya selamat nggak? Maunya? Kalau menolak nggak selamat, Pak. Enggak, saya nggak tanya menolak dulu. Yang saya tanyakan dari Tuhanmu, maunya bagaimana? Semua Dia selamat. menyelamatkan manusia. Ya, seluruh umat manusia kan? Yes. Oke, faktanya apa sekarang? Anda Dia dipilih, saya mati di enggak. dunia. Ya, Anda dipilih kan, saya enggak kan? Berarti faktanya apa? itu dalam kemahatauan Tuhan. Tidak ada satu manusia pun yang bisa menyelami kemahatauan Tuhan. Kok menyalami gimana? Yang saya tanya faktanya apa? Ada orang selamat, ada orang binasa kan? Ya. Berarti gagal Tuhanmu. Kenapa gagal? Lu buktinya kamu selamat, saya binasa. Iya, karena Anda menolak. Semuanya Coba Anda selamat, terima. gimana sih Pak? Kalau Coba Anda mau selamat, perbaiki lagi terima. omonganmu. Loh, Bapak bilang gagal. Gagal itu karena Bapak yang membuat gagal. Loh, kok saya yang buat gagal gimana? Sekarang saya tanya. Allah Coba sudah dengerin. inkarnasi, mati di salib, mati bagi Apa? dunia. Dengerin. Yesus Yohanes mati bagi 15. dunia. Yohanes 15 ayat 16 berkata, bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Yang memilih siapa di situ? Tuhan. Ya sudah, berarti kan dia nggak milih aku dong kalau gitu. Karena dia tahu Bapak bakalan Karena dia tidak tahu percaya. gimana. Loh, enggak, yang saya tanya menurut ayat tadi yang memilih kan Tuhan. Ya. Betul kan? Yang dipilih kan kamu ini, khotbah populer nih, dipilih oleh Yesus. Belakangmu ada gambarnya itu. Saya Yes. nggak dipilih. Iya. Nah, terus kenapa Tuhanmu bisa milih orang kamu, milih tidak memilih saya? Letak keadilan Tuhanmu di mana sekarang? Karena Tuhan tahu Bapak tidak akan memilih, tidak akan percaya, makanya tidak dipilih. Tuhan, keadilan Tuhan bukan satu sama satu, tapi keadilan Tuhan berdasarkan perbuatan. Anda percaya masuk surga, tidak percaya neraka, gitu aja. Yang milih kan Tuhan kamu, kok saya yang disalahkan gimana sih? Loh, Bapak berikan analogi untuk Bapak, gimana sih? Coba saya kasih contoh tadi, bukan saya kasih contoh, ayatnya saya baca lagi. Jangan pakai analogi Bapak. Bukan, Jadi bukan kesannya kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Yang saya tanyakan, yang milih siapa? Tuhan. Loh, kok Anda salahkan saya? Loh, Jawab. gitu loh, Pak. Dengar. Dalam kemahatauan Tuhan, Tuhan tahu siapa yang bakalan percaya dan tidak. Saya tidak menanyakan itu, yang saya Loh, tanyakan. itu jawabannya. Jangan Bapak arahkan untuk saya menjawab seperti yang Bapak mau. Kalau Loh, Bapak bukan bertanya, izinkan saya menjawab sesuai persepsi saya, si penganutnya. Iya, saya tidak masalah Pak. Ini saya bertanya posisinya ya kan. Iya, makanya kalau Anda saya tahu, jawab, jangan iblis Bapak bakalan arahkan jatuh. ke jawaban Bapak. Oke, iblis bakalan jatuh ke dalam dosa. Menurut Anda Tuhan tahu, tapi Tahu. dibiarkan oleh Tuhan. Pertanyaan saya, yang menciptakan kejahatan siapa di dalam keyakinanmu? Iblis. Kamu bilang Tuhan tahu, kok Tuhan biarkan? Yang makan Dia buah punya- pengetahuan siapa?
di dalam Taman Eden? Hawa. Adam dan Hawa ya. Oke, Ya. sekarang saya kasih analogi yang sama dengan analogimu. Saya nyolong ini ya, tertangkap oleh polisi, diborgol, masuk ke penjara. Ya. Kemudian polisi datang ke rumahku, mau ngapain? Ya. Mau nangkep anakku yang sedang nonton Ya. TV. Lalu istri saya tanya ke polisinya, Pak, kenapa anak saya dibawa? Karena anak ibu adalah anak seorang maling. Sekarang pertanyaan saya, masuk akal nggak cerita ini buat kamu? Ya masuk akal aja. Loh, gimana masuk akalnya? Yang bersalah di sini siapa? Kok anak saya yang diborgol? Kalau Adam yang makan buah pengetahuan, wajar kalau Adam dihukum. Kenapa anak cucu Adam harus menanggung dosa asal? Jelas nggak? Itulah hukum Tuhan. Kita Kok nggak saya bisa tanya masuk memahami akal itu. apa enggak kok Anda hukum Tuhan? Gimana sih? Bukan nggak masuk akal, nggak masuk ke akal Anda, Pak. Ya, Itu Anda yang jelaskan. dicatat Soal anak Alkitab. saya apa sekarang? Anda jelaskan, kenapa anak saya diborgol, di penjara? Padahal dia lagi Itu nonton TV. kesalahan polisi. Ngapain borgol orang yang tidak bersalah? Berarti Anda menyalahkan Tuhan kalau begitu. Loh, analogi Bapak salah. Nggak bisa. Salah gimana? Sekarang saya tanya, yang makan pohon siapa? Yang makan buah? Adam dan buah Hawa. pengetahuan. Berarti yang salah siapa? Adam dan Hawa. Aku anak cucu Adam kan, sama seperti kamu. Ya. Kenapa kamu menanggung dosa waris, dosa asal? Lah itulah hukum Tuhan. Barang siapa yang Anda melakukan jawab. dosa, anak cucunya ikut juga. Namanya hukum apa? Dosa asal. Bohong kamu. Alkitab nggak ngomong gitu. Buka Analogi YSK kita nggak 18 bisa ayat sempurna 20. menjelaskan Anda itu, baca, Pak. bawa Alkitab nggak kamu khotbah di sini? YSK 18 ayat 20 Anda baca buat saya. Bawa Alkitab nggak kamu? Yeskiel 18 ayat 20. Kok bisa-bisanya Anda ngomong nggak sesuai Alkitab? kenapa nggak sesuai? Ya dibaca dulu biar tahu. Anak tidak Oke. menanggung dosa. Orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Anak tidak akan turut menanggung kesalahan ayahnya, dan ayah tidak akan turut menanggung kesalahan anaknya. Orang benar akan menerima berkat kebenaran, dan kefasikan orang fasik akan tergantung atasnya. Oke, kenapa Ya. anak saya harus menanggung dosa saya? Loh, ini bukan dosa asal. Lihat di situ. Yang berbuat salah Adam kan? Orang yang berbuat dosa itu harus mati. Anak Adam kan? tidak turut menanggung. Ini bukan dosa Adam. asal, Pak, Oke, tapi Adam dosa Hawa. perbuatan. Loh, yang saya tanya yang melakukan kesalahan di situ Adam dan Hawa kan? Loh, ini ayatnya untuk siapa? Bapak baca dulu. Ini untuk Oke. Adam dan Hawa atau menyinggung konteks Adam dan Yang Hawa? saya tanya, bapak tidak menanggung dosa anak, anak tidak menanggung dosa bapak. Kalau yang bersalah Yes. Adam, ngapain kamu yang nanggung dosa? Ini konteks dosa perbuatan, bukan dosa asal. Sekarang saya tanya, ketika Adam makan buah itu kamu berdosa nggak? Tidak. Lu kamu nggak Secara menanggung dosa, perbuatan. kamu nggak menanggung dosa Adam. Secara perbuatan, yang saya tanggung dosa asal yang bersifat tabiat. Tabiat, kamu berbuat apa kamu menanggung kok dosa itu kamu tanggung? Kesalahanmu apa? Jadi, itulah hukum Tuhan. Apabila orang Lagi berdosa yang saya tanyakan itu masuk akal enggak gitu loh? Kok hukum Tuhan dibahas di sini? Loh, itu buktinya Kain berbuat dosa karena sudah ada tabiat dosa. Kain kan tanggung jawab Kain sendiri. Bahkan Daud dalam Mazmur pasal 55 Udah menanggung itu, dosanya, anaknya mati kan? Dia tanggung dosa sendiri dia. itu dosa perbuatan, Pak. Jadi dosa itu ada tiga jenis: dosa asal, dosa perbuatan, dosa kutuk keturunan. Oke, sekarang Jangan saya pukul tanya, rata. kalau begitu Anda berdosa apa enggak hidupmu? Secara asal dulu berdosa, tapi sudah ditebus Tuhan. Tapi perbuatan masih bisa. Masuk akal bagimu? Itu Dosa yang dicatat ditebus Alkitab. Masuk akal bagimu dosa ditebus Tuhan? Masuk akal. Yang berbuat dosa siapa di sini? Loh, Kamu kan? Adam dan Hawa.
Kalau andainya Tuhan menebus dosa, yang berbuat dosa kamu kan? Kok Gimana sih Tuhan maksudnya? menebus dosamu, yang berbuat dosa kamu kok? Bapak Enggak, saya tahu tanya kamu. Kamu Dengar. kan berdosa. Kamu punya dosa enggak sih hidupmu? Masa iya kamu nggak punya dosa? Iya berdosa. Oke, ditanggung siapa itu dosamu? Dosa apa dulu? Bapak tanya. Ya apapun dalam dirimu, dosa apapun itu, siapa yang nanggung? Sudah Tuhan Yesus disalib. Oke, sekarang saya tanya kalau begitu. Siapa manusia yang paling banyak dosanya di muka bumi? Kok Bapak tanya begitu? Ya saya nggak tahu lah. Ya Yesus mula. Katanya Kok dia bisa? menanggung dosa seluruh umat manusia. Gimana sih kamu? Dia menanggung itu artinya Dosamu pindah memikul. ke Yesus enggak? Sekarang saya tanya, kalau kamu berbuat salah, dosamu siapa yang nanggung? Menanggung di situ makna lain menebus dan memikul. Saya tanya, Bapak pikul barang, barangnya masuk ke dalam Bapak nggak? Yang, Tubuh Bapak. yang mikul salib siapa? Saya tanya. Yesus. Yesus, berarti mikul dosamu toh? Mikul dosa bukan berarti berdosa, bosku. Loh, dosamu pindah ke siapa kalau begitu? Kalau nggak ada yang nanggung? Dipikul bos. Nah, siapa yang Dipikul. mikul? Siapa yang mikul? Ditanggung Yesus. Nah, Yesus. Berarti pindahkan ke dia dosamu? Dipikul ya. Ya, dipikul. Oke, sekarang saya tanya. Siapa manusia yang paling banyak memikul dosa? Ya. Yesus. Sudah loh. Berarti Ya sudah. paling terkutuk kalau gitu. Memikul Paling bukan berdosa. berdosa. Memikul bukan berdosa. Oh, kalau gitu kamu nggak Memikul berdosa. bukan berdosa. Loh, kamu nggak berdosa kalau begitu. Kalau Anda bilang memikul itu nggak berdosa. Kamu kan yang berdosa toh. Saya tanya Bapak, kalau orang memikul beban, apakah beban masuk dalam tubuhnya? Tapi membebani hidupnya. Loh, itu kan dalam konteks karya keselamatan. Loh iya, Memang yang saya itu tanya tujuan kan dia datang dipikul ke sama dunia. dia. Yang menanggung beratnya kan dia, yang mikul beras itu misalkan. Sama Iya. kayak Tuhan lu. Yang mikul dosa dia, yang berbuat dosa siapa? Lu. Kok Tuhan Iya, yang harus mikul dosamu? Masuk akal itulah nggak itu? hebatnya, itulah hebatnya Tuhan kami, Pak. Oke, sekarang saya tanya Menebus Anda. manusia Pakai yang akal berdosa. saya tanda sekarang. Tuhan itu maha menebus dosa atau maha mengampuni dosa? Menebus dosa, memikul dosa, mengampuni dosa, memperdamaikan hubungan dengan Allah. Banyak Coba makna dengarkan orang penyaliban pertanyaannya, Yesus didengarkan disalib. Pak. Dengerin pertanyaan orang. Tuhan Anda maha mengampuni dosa atau maha menebus dosa? Dua-duanya mengampuni, menebus. Loh, kalau bisa ngampuni ngapain nebus? JJ kamu. Ngapain Bapak urus-urus karya Tuhan? Itu yang dicatat di Loh, Alkitab, ngapain itu terus yang dia kami mau dia sampaikan. sekarang saya tanya. Ngapain dia harus mati? Siapa yang nyuruh dia mati? Loh, Nah, yang nyuruh dia mati siapa? Dia Tuhan kok disuruh mati? Gak jelas Hakim- kamu. yang mati bukan Tuhan. Yesus Tuhan bukan. Ah, dengar ini. Nanya, Yesus Tuhan dengarkan. bukan. Bisa dengarkan dengar, saya. dengar. Yesus Makanya Tuhan kalau ini bukan. nggak nyampe, jangan merasa Nah. lebih tahu dari si penganutnya. Saya bertanya Dengarkan saya. Pak, Yesus Tuhan bukan menurut kamu. Yesus Tuhan, Oke, terus yang mati siapa kalau begitu? kemanusiaannya, Tuhan bukan tapi. bukan Tuhan yang mati. Lu gimana? Berarti bukan Yesus yang mati kalau gitu. Nggak Loh, jelas ini. dengar, bisa dengarkan saya. Saya Oke, jelaskan saya ulang 5 lagi. menit. Yang mati siapa? Yesus, Oke, Yesus Tuhan bukan menurut kamu. Tuhan, Terus Tuhan mati nggak? bukan Tuhannya yang mati, kemanusiaannya. Sama aja kacau ini. Makanya Orang ditanya dengarkan kok saya. nggak ngalor ngidul. Dengarkan saya. Ini Ya. Bapak belum nyampe. Ini Bapak belum nyampe. Dengarkan saya. Bisa dengarkan saya? Pertanyaannya jelas loh Pak. Yesus menurut Anda Tuhan. Yang mati Bapak siapa nggak Pak? paham. Yesus. Terus Anda saya tanya lagi, Yesus Tuhan bukan Tuhan. Lo kok Anda bilang Tuhan nggak mati? Aduh bingung Bapak aku. tahu nggak siapa Yesus? Saya nggak tahu. Anda ngomong aja biar saya tahu. Makanya dengarkan saya. Saya jelaskan 5 menit. Jangan khotbah. Jangan Bapak salah paham tentang Tuhan kami lalu menyimpulkan dengan salah.
Oke, saya tanya, Tuhan kamu bisa mengampuni dosa apa enggak? Bentar, saya jelaskan dulu siapa Yesus, bisa? Oke, silakan. Ini belum clear. Kalau belum clear, Bapak jangan bahas yang lain. Oke, Iya, saya dia bisa jelaskan. ngampuni dosa apa enggak? Simpel loh pertanyaan saya. Bisa, sangat bisa. Kalau bisa ngapain dia harus mati? Nggak suka-suka dia, itu hukumnya dia. Enggak jelas kamu. Oke, saya jelaskan. Makanya, Bapak jangan banyak potong. Dia harus mati. Kenapa? Kalau bisa ngampuni dosa. Anda jawab dengan Saya simpel. tahu, Bapak itu cari kesalahan, bukan cari kebenaran. Makanya nggak mau dengarkan saya. Coba dengarkan saya. Dari kesalahan di mana sih, Pak? Pak. Dengarkan saya. Setelah itu, Bapak mau percaya atau tidak, terserah. Nah, Mau? saya ini tanya loh Pak ke kamu. Siapa tahu saya dapat hidayah masuk Kristen, ya kan? Orang bertanya kan Hidayah bisa. anugerah, bukan hidayah, anugerah. Sekarang saya tanya lagi. Tuhan Anda ini bisa ngampuni dosa atau tidak? Bisa. Terus ngapain modiar, Pak? Saya jelaskan bisa. Silakan. Oke. Jadi, Bapak harus tahu siapa Yesus itu. Yesus itu duinatur, dua kodrat ilahi, kodrat manusia. Natur, Pak, sekalian buat keramas. Nah, kayak gini kita nggak bisa diskusi. Lo kan Anda ngomong dua menatur itu maksudnya apa? Duinatur itu ya dua kodrat dalam diri Yesus. 100% apa? Oke. Yang satu kodrat ilahi, yang satu kodrat manusia. Kodrat ilahi sudah ada dari kekal. Namanya firman. Dalam konsep Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Atau Bapa, Firman, Roh Saya Kudus. simpelkan, saya buat sederhana. 100%. Sabar dulu, sabar. Saya jelaskan dulu bisa. Kalau nggak bisa, saya selesai ini. Sudah keluar. Ini gimana ini? Macam lebih tahu dari si penganutnya. Nggak boleh begitu, Pak. Malas saya apalagi bicara kayak gitu. Dengarkan dulu supaya Anda tidak salah paham. Pahamnya salah. Saya jelaskan ini ya bagi yang sudah mendengarkan perbincangan dari tadi. Jadi, waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, dengar ya. Waktu jatuh dalam dosa, mereka itu mengalami kematian secara rohani, jiwani, dan jasmani. Rohani itu apa? Hubungan dengan Allah terputus. Jiwani itu apa? Pikiran mereka rusak, cenderung ingin berbuat jahat. Lalu jasmani apa? Mati fisik. Makanya tidak ada manusia yang hidup bisa selamanya lagi. Itu ya, pegang ya 3 jenis kematian ini. Dan untuk memulihkan hubungan Allah dengan manusia yang rusak ini, butuh ada karya keselamatan. Itu. Sementara Allah dengan manusia sudah terputus hubungannya. Dia nggak bisa menyelamatkan langsung seperti kata Bapak tadi. Kenapa nggak dia langsung selamatkan? Karena Allah kudus, manusia tidak kudus lagi. Makanya dia butuh jembatan. Sementara keturunan Adam dan Hawa sudah terkontaminasi oleh dosa asal. Itu dipegang dulu. Loh, kenapa dosa asal? Kok Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, kok anak-anaknya menanggung? Lah kayak gitu hukumnya Tuhan. Bahwa orang tua yang berdosa, ya anaknya menanggung, tapi dosa asal. Bukan dosa perbuatan, dosa asal, tabiat dosa. Garis bawahi kata tabiat dosa. Nah, sepanjang sejarah tidak ada manusia yang suci. Itu sebabnya Allah berinisiatif menjadi manusia. Mengambil rupa manusia. Yohanes pasal 1 ayat 14, firman menjadi manusia, yaitu Yesus. Matius pasal 1 ayat 31, beri nama dia Yesus melalui benih Roh Kudus dikandung oleh Maria. Jadi dalam diri Yesus itu ada duinatur, 2 kodrat, 1 ilahi. Dalam kekekalan dia sudah ada, dialah pencipta. Tapi dia juga manusia yang lahir dari Maria untuk karya keselamatan. Jangan tanya kenapa dia harus mati disalib. Lah itu hukum Tuhan.
karena satu-satunya syarat supaya manusia yang berdosa dari Adam tadi bisa ditebus, yaitu melalui pribadi yang tidak berdosa. Nah, yang disalibkan itu kemanusiaan Yesus. Kealahannya nggak bisa mati karena dia Allah. Kalau Allah nggak bisa mati, kalau Allah bisa mati itu bukan Allah. Jadi yang mati disalib itu kemanusiaannya. Itu. Jadi dengarkan ini. Tadi Bapak muter-muter, ya. Allah kok disalib? Bukan Allah yang disalib, tapi kemanusiaannya. Itu. Jadi untuk itulah Yesus datang ke dunia ini. Dia mati bagi dunia, tetapi bermanfaat hanya bagi mereka yang percaya. Kalau Anda tidak percaya, ya kesannya cari-cari kesalahan, cari-cari kekurangan saya. Saya tidak sempurna menjelaskan. Saya manusia terbatas. Apalah saya menjelaskan pribadi yang tidak terbatas. Itu. Tapi jangan tidak mendengarkan, itu keluar Bapak itu kan. Keluar kenapa itu tadi nggak tahu. Keluar sendiri atau terbenet atau gimana itu nggak jelas itu. Itu dia. Jadi tolong paham. Wish. Ada yang mau naik ini. Tolong host. Tadi gini host, aku mau menghadapi si Raka itu, ya. Oh, karena dari Kristen kalau- ya. Iya bang, dari tadi saya minta up sama bang, bang ya. Tadi itu udah naik darah saya. Gimana? ya tadi itu kan mereka kan bilang kita masih mending Yesus menanggung dosa karena di dalam Yesaya 53 ayat 3 sampai 12 itu sudah nubuatan supaya nubuatan itu terjadi. Itu kan nubuatan dalam Nabi Yesaya. Dan itu pun sudah dinubuatkan juga di dalam Kejadian ya kalau nggak salah ya, Kejadian itu yang tentang domba, domba yang waktu terjadi waktu Musa dengan Firaun, yang tentang anak sulung itu. Dari anak domba itu malaikat maut nggak bisa menghampiri. Itu kan sudah petunjuk darah domba itu. Ya, makanya darah domba itu kepada kita orang Kristen itu telah dibersihkan. Jadi maut itu tidak berhak lagi sama kita. Jadi maut itu nggak masuk sama kita, itu mati selama-lamanya gitu bang. Tapi yang herannya bang, tadi makanya aku minta sama abang dari tadi. Itu mau aku bilang sama dia, sedangkan masih mending Yesus kami menanggung dosa umat manusia. Lah, di dalam hadismu mengatakan Yahudi dan Nasrani itu menanggung dosa kalian. Allah kalian nggak mampu. Allah mereka itu mengampuni dosa orang Islam. Jadi buat apa mereka itu beribadah kepada Allah yang tidak mampu menebus dosa manusia, mengampuni dosa manusia? Begitu bang. Makanya tadi saya minta up gitu bang. Makanya saya dibawa minta up bang. Gitu, ya. Saya pikir tadi Itu teman-temannya mau naik. Kemarin iya bang. Soalnya kalau dia dengan saya itu, dia itu saya banyak pakai akun bang gitu. Jadi akun-akun saya berbeda supaya dia ketahui orang Islam. Soalnya satu akun orang itu udah hafal, nggak mau menaikkan lagi saya gitu loh. Akun saya itu banyak bang. Makanya itu kalau orang Islam sudah paham saya, mereka nggak akan mau naikkan lagi. Terguncang hati mereka itu bang. Karena saya juga apologet bang gitu. Apologet yang paham saya itu tentang Islam dan Kristen gitu bang. Jadi mereka tanya Kristen saya mampu, saya tanya Islam keislaman mereka nggak akan mampu bang. Sampai mencret bang. Karena surah Anbiya 16 dikatakan di situ bang ya. Dan kami tidak menciptakan langit dan bumi. Allahnya itu tidak maha kuasa. Di situ katanya, dan kami tidak menciptakan langit dan bumi. Kaminya itu merujuk kepada Allah, kata mereka. Di sinilah makanya kita mau katakan sama orang Islam itu, kenapa Allah tidak bisa menciptakan langit dan bumi? Terdiam mereka tuh bang, terdiam. Nanti bilangnya itu kan dengan tidak main-main, bahasanya aja sudah dibilang dengan main-main kok dibilang tidak main-main. Ini keplak gitu loh. Bahasa Indonesia yang diterjemahkan Qurannya itu mereka tidak mengerti gitu. Apalagi menggunakan bahasa Arab. Makanya yang dibilang ada orang YouTuber Arab atau TikTok Arab itu
Orang itu berselawat asal-asal ngomong gitu, nggak tahu ngerti maknanya, makanya itu viral kemarin-kemarin. Mereka membangga-banggakan Arab tapi nggak ngerti, makanya digunakan terjemahan, mereka nggak setuju. Arabnya dong, bahasa Qurannya dong, bahasa Qurannya dong, kayak gitu mereka. Mereka itu tidak pernah mampu bang kalau berdiskusi sama orang Kristen. Makanya dibilang, makanya contohnya bang ya. Zuma mengatakan gini bang ya, contohnya ya bang ya, orang Ya. kenapa kalian itu mencuri-curi kitab-kitab apa sumber-sumbernya Islam katanya, kayak kata Allah, kayak kata Nabi lah, kita sudah menggunakan loh. Kita tengoklah bahasa aslinya di dalam kod Nabi bang ya, kita tengoklah bahasa aslinya di dalam keluaran berapa ya, ulangan 18 itu ayat 15 sampai apa, bahasa aslinya Nabi. Nabi itu tulisannya Nabi. Mereka yang nyontek, bukan kita yang nyontek. Kata Allah, kita yang duluan, kita muncul di kata Allah isi itu sudah ada arkeologinya, kita jelas di abad keempat, abad kedua sampai abad keempat sebelum lahirnya Muhammad. Itu kita udah jelas loh. Banyak lagi orang itu narasi-narasinya, tapi mereka nggak sadar. Mereka menggunakan bahasa apologet. Apologet mana ada di dalam Islam? Mereka itu kan mencuri-curi bahasa apologet itu, tanya apa itu? Itu kan bahasa Yunaninya, yaitu membentengin iman. Makanya mereka itu narasi-narasi mereka itu ya koplak loh bang. Makanya saya minta naik tadi kan supaya nanti saya jamin bang, pasti dia tuh mencret-mencret, makanya nanti pasti dia marah sama saya. Gitu bang, sama si Raki tadi. Oke. Makanya nggak ada yang mampu Islam bang. Makanya setiap itu kalau misalnya Islam nggak mampu lagi naik sama saya, padahal saya nggak mau hujat loh, saya menggunakan data. Kayak gini contohnya, Allah bersolawat kepada Nabi. Sholat itu kan berdoa. Kenapa Allah berdoa kepada Nabi? Alasannya nanti itu kan rahmat, itu kan pujian Allah. Sholawat itu artinya aja di dalam KBBI aja udah jelas itu adalah doa. Kenapa berdoain kepada makhluk ciptaannya sendiri? Itu kan aneh, koplak. Mereka itu nanti nggak bisa itu bang. Nanti pakai tafsir inilah, pakai asbab nuzulnya lah, pakai inilah. Mereka kayak gitu. Kalau udah nggak bisa menjawab Qurannya sendiri, pakai ayat-ayat kitab-kitab yang lain, itu yang koplaknya mereka. Jadi bang tadi yang kayak tadi itu abang sudah mantep bang yang jelasinnya, tapi nggak diterimanya. Kalau nggak diterimanya, balas lagi ke koplakannya. Kenapa Allahmu tidak maha kuasa, tidak bisa menyelamatkan kalian dari hukuman neraka? Itu aja. Kenapa di dalam surat Maryam ayat 71 semua umat Islam juga masuk neraka? Itu kan masuk neraka mereka bang. Di surat Maryam ayat 71 itu. Makanya si Raka itu mempertanyakan kekristenan padahal mereka sudah masuk neraka, supaya mereka itu ikut-ikutan orang Kristen itu masuk neraka bang. Itu yang paling mereka, supaya mereka menarik orang Kristen itu sudah jaminan ke surga, supaya masuk ke neraka sama-sama mereka. Kan iblis kan mengajak manusia itu masuk ke neraka bang. Betul. Gitu. Oke. Terima kasih buat pencerahannya lo. Iya bang ya. Nanti kalau apa-apa bang, kalau ada Islam yang kayak Seraka atau siapapun, Siap. ada apologet kita bang, kayak udah ada yang besar lah bang, yang sudah paham, yang sudah sering baca Quran sama hadis, tafsir. Kayak saya juga loh bang, udah tahu lah semua seluk-beluk mereka itu dalam Islamnya itu udah tahu lah bang. Itu. Keselamatan kita itu sangat jelas bang di dalam Yohanes 14 ayat 1 sampai 5 sampai 6 tuh, itu semua Yesus kasih terang kita supaya gimana jalannya masuk ke surga. Karena Yesus kita itu ada Tuhan. Kan Yesus membuktikan dia Tuhan, kan dia naik ke atas ke surga. Disaksikan 500 orang ya melihat Yesus itu naik berangkat ke surga lah. Bagindanya Muhammad itu Muhammad mengatakan umatku akan masuk ke dalam surga, kok percaya? Lah Muhammad aja masih di dalam kubur.
jadi fosil, kayak mana mau masuk surga? Belum jaminan mereka masuk surga gitu loh. Yesus kita udah terang-terangan surga. Masa mereka nggak percaya kepada Yesus yang sudah terangkat ke surga daripada Muhammad yang masih tertanam di tanah di tanah Arab sana? Kan lucu. Oh, Bang, ini ada anak nakal mau tanya sama abang katanya. Boleh, Kita Bang, naik boleh, itu. Bang. Boleh aja Bang, boleh. Hai. Oke. Halo anak nakal. Halo Bang Kotbah. Oke. Iya. Malam ya, selamat malam. Oke. Kalau Ya, ini mau selamat tanya, malam, Bang. tapi sportif ya, tapi nggak usah Iya. membabi buta gitu ya. Silakan tanya. Terkait ini sih kematian ya. Yesus tadi abang bilang kan donatur, tapi yang kemanusiaannya mati ya bang ya. Yes. Aku tanyanya ke Bang Apologet, siapa yang mematikan Yesus? Narasinya gini Bang, Yesus itu mati dan bangkit. Jangan diputus. Iya tapi kan Yesus mati itu mati kan? dan bangkit. Enggak, kan saya bertanya dalam kematiannya. Ya. Iya, Nah, izin host aku nanya ke Apologet, yang mematikan Yesus siapa Bang? Yesus menyerahkannya nyawanya sendiri, bro. Yang Itu mematikan dan mencabut nyawanya abangku. Iya, itu di dalam Yohanes 10 kalau nggak salah. Bentar ya, saya bacakan lagi. Yohanes 10 ayat 17 sampai 18. Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripada aku, melainkan aku memberikan menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikan dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang diterima dari Bapakku. Udah jelas. Yesus itu menyerahkan dirinya gitu loh. Ya. Untuk penebusan. Kalian itu, aduh,